Sudah mencatat apa saja yang harus ia beli. Selain isi kulkas, gadis itu juga membeli keperluan pribadi Dirga. Pulang kuliah hari ini lebih cepat dari biasanya karena sedang berlangsung ujian tengah semester. Jadi Gista memiliki cukup waktu untuk pergi berbelanja. "Ta, setelah ini kamu mau kemana?" tanya Renata sembari mengemasi tas belajarnya. Mereka baru saja selesai mengikuti ujian. Gista tidak langsung menjawab. Ia menimbang apa perlu mengatakan pada Renata. "Aku disuruh belanja bulanan sama orang yang menolongku, Re." Akhirnya Gista memilih jujur. "Begitu, ya." Renata menanggapi dengan sendu. "Tadinya aku mau mengajak kamu mampir ke rumah aku. Mumpung belum jam kerja di kafe Om Dirga, kan?" Imbuhnya lagi. Gista mengangguk pelan. "Lain kali aku akan mampir, Re." ucapnya. Mereka lantas keluar dari dalam ruang kelas. "Oh ya, aku belum mengerti dengan orang yang menolong kamu itu, Ta. Sampai kapan dia mengizinkan kamu tinggal di tempatnya?" tanya Renata penasaran. Sejak kemarin ia ingin bertanya pada sang sahabat, namun Gista selalu mengalihkan pembahasan mereka. Gista menuntun Renata untuk duduk di bangku taman kampus yang cukup jauh dari lalu lalang para mahasiswa. "Re, sebenarnya, waktu itu aku sudah menghubungi kamu untuk meminjam uang. Tetapi, nomor ponsel kamu tidak aktif. Dan, di hari-hari terakhir pembayaran hutang itu, Tuhan mempertemukan aku dengan seseorang." Gista menjeda ucapannya dengan helaan nafas pelan. "Dan sebelum aku bisa mengembalikan uang itu padanya, aku harus bekerja sebagai asisten rumah tangga tanpa digaji." Imbuh Gista kemudian. Ia tak berdusta. Hanya saja, Gista tidak mau menyebut nama orang yang telah membantunya. "Ta." Renata tercengang mendengar cerita Gista. "Kamu bisa menggunakan uang aku sekarang, Ta. Bayar sama dia, biar kamu bisa bebas." ucap Renata. Namun Gista menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Re. Lagi pula, dia juga memberikan aku tempat tinggal dan makan gratis. Lumayan, kan untuk berhemat. Dia juga memberiku uang jajan yang cukup banyak." Tentu Gista mengucapkan hal itu dalam hatinya. "Kamu bisa tinggal dan makan gratis di rumah aku, Ta." ucap Renata lagi. Ia merasa iba dengan nasib sahabatnya itu. "Tidak apa-apa, Re. Lagi pula, sebentar lagi kita akan lulus kuliah. Aku bisa bekerja dan membayar hutang itu." Gista berucap dengan penuh semangat. Namun Renata merasa sangat terharu. Ia pun memeluk tubuh sahabatnya itu. "Maafkan aku karena saat itu tidak ada untuk kamu, Ta. Sekarang aku sungguh menyesal pergi begitu saja. Harusnya aku memikirkan orang di sekitar aku." Gista membalas pelukan itu. Ia mengusap lembut punggung Renata. "It's okay, Re. Semuanya baik-baik saja, kok. Yang penting sekarang kamu tidak kabur-kabur lagi." Renata menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian bangkit, lalu berjalan menuju parkiran kampus. Renata menunggu sopir menjemputnya, sementara Gista menunggu taksi online yang sudah ia pesan. Gista pulang ke apartemen dengan menentang 2 buah kantong belanja. Satu berukuran besar berisi persediaan bahan makanan, dan yang kedua berukuran sedang, berisi kebutuhan pribadi Dirga, sabun mandi, pasta gigi, sampo, krim cukur, sampai body lotion. Tentu Gista sudah mencatat semua merek yang pria itu gunakan. Gadis itu memilih menyimpan bahan makanan terlebih dulu. Karena ia membeli beberapa kilo stok daging ayam, sapi, udang, ikan, telur dan juga sayuran. Yang harus segera dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah semuanya tersusun rapi di dalam lemari pendingin dan rak penyimpanan, Gista pun membawa kebutuhan pribadi Dirga ke kamar pria itu. Gista menyusun persediaan perlengkapan mandi Dirga di dalam lemari kaca khusus, yang berada di dekat wastafel kamar mandi. Astaga! Gadis itu terlonjak ketika melihat bayangan Dirga pantulan kaca. Ia pun memutar tubuhnya. "Kenapa Pak Dirga sudah pulang jam segini?" Gista ingat tadi jam di dinding kamar pria itu menunjukkan pukul 2 siang. Gadis itu kemudian menghampiri pria yang sedang berdiri membelakangi pintu kamar mandi, sembari membuka kemeja yang ia gunakan. "Pak." Dirga memutar tubuhnya.
Sontak Gista memalingkan wajahnya. Saya baru datang dari proyek. Tubuh saya lengket penuh keringat. Karena itu saya pulang untuk mandi. Ucap pria itu. Gista mengangguk paham. Dirga selalu saja bisa membaca apa yang ada di pikiran gadis itu. Anggista, panggil Dirga. Gadis itu tersentak saat merasa sebuah tangan mengusap pipinya. Temani saya mandi. Suara Dirga seperti menghipnotis gadis itu. Tanpa Gista sadari, ia menganggukkan kepalanya. Dirga menyeringai. Kemudian berlalu menuju kamar mandi. Gadis itu pun mengikuti dari belakang. 1 jam kemudian, Dirga merasa tubuhnya menjadi lebih segar dari sebelumnya. Ternyata keputusan untuk pulang mandi tidak ada salahnya. Ia justru mendapatkan energi baru. Ternyata seperti ini rasanya berhubungan dengan perawan. Monolog batin Dirga sembari menatap Gista yang sedang membantunya memakai kemeja dan dasi. Pria itu harus kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Kenapa Pak Dirga menatap saya seperti itu? Gista memalingkan wajah saat Dirga menatapnya dengan lekat. Kamu sudah semakin pintar mengimbangi saya, Anggista. Ucap pria dewasa itu. Gerakan tangan Gista yang hendak mengikat dasi di leher pria itu pun terhenti. Ia sejenak mencerna apa maksud yang terkandung dalam ucapan pria itu. Pipi gadis itu pun mendadak panas, setelah ia mengerti maksud ucapan Dirga. Saya suka jika kamu menjadi penurut, dan bergerak tanpa diperintah 2 kali. Imbuh Dirga lagi. Pak. Gista menundukkan kepala karena merasa malu. Tidak perlu malu dengan saya, Anggista. Pria itu mengambil alih dasi dari tangan Gista. Kemudian mengikatnya sendiri. Ingat jika di dalam apartemen ini, kita memiliki hubungan saling menguntungkan. Pak Dirga Sugar Daddy, dan saya Sugar Baby. Sela Gista dengan cepat. Itu kamu mengerti. Dirga kemudian beralih pada meja kaca tempat penyimpanan arloji-arloji mahalnya. Saya suka jika setiap pulang, saya mendapati kamu hanya menggunakan jubah mandi seperti itu. Ucap pria itu lagi sembari memilih salah satu koleksi jam tangannya. Pipi Gista kembali memanas. Kepala gadis itu menunduk, melihat tubuhnya yang hanya berbalut jubah mandi. Setelah tadi menemani sang atasan membersihkan diri. Sebenarnya, ia mengira jika Dirga hanya meminta untuk ditemani saja. Tetapi, pada kenyataannya, pria itu langsung menghimpit tubuh Gista saat sudah berada di dalam kamar mandi. Padahal ia sudah sering membaca novel online bergenre cerita dewasa. Tetapi, Gista lupa dengan adegan 21+ di dalam kamar mandi. Pak, sudah selesai, kan? Saya boleh ke kamar? Tanya Gista ketika Dirga sudah memakai jasnya. Sebentar. Kita turun bersama. Dirga menyemprotkan minyak wangi pada permukaan jas yang ia gunakan. Ayo. Pria itu mengulurkan tangannya pada gadis itu. Dan dengan ragu Gista menyambutnya. Pak Dirga, tolong jangan terlalu manis. Saya bisa terkena diabetes nanti. Jantung Gista berdegup kencang setelah menerima perlakuan manis dari Dirga. Sebab, seingat gadis itu, ini untuk pertama kalinya sang atasan memperlakukan dirinya seperti seorang kekasih. Bolehkah Gista berharap lebih? Dalam artian, Dirga selalu memperlakukan dirinya seperti kekasih, meski hanya saat berada di dalam apartemen ini saja. Tidak. Gista menggelengkan kepalanya pelan. Teguhkan hatimu, Gista. Ingat, kamu tidak boleh lancang jatuh hati pada Pak Dirga. Batin gadis itu berteriak memperingatkan dirinya sendiri. Tangan keduanya masih bertaut hingga menuruni tangga. Namun saat berada di ujung, Dirga begitu saja melepaskan pertautan tangan mereka. Ele. Gumam Dirga melihat wanita dewasa yang kini tengah menatap mereka dari ambang pintu. Gista hendak melihat, namun tiba-tiba Dirga berdiri di hadapannya. Seolah menyembunyikan gadis itu dari pandangan wanita dewasa itu. Ia pun tidak dapat menatap karena tubuh Dirga yang lebih besar darinya. Siapa dia, Mas? Tanya wanita dewasa itu sembari berjalan mendekat. Ia adalah Elena Victoria, mantan istri Dirga. Kembali ke atas, Anggista. Ucap Dirga pada Gista dengan sedikit menolehkan kepalanya. Raut wajah Dirga merubah pias.
Rahang pria itu mengeras seperti menahan marah. Gista tidak berani membantah, hanya bisa mengangguk pelan, kemudian menurut. Tanpa melihat siapa yang datang, ia kembali melangkah menuju kamar Dirga. Untuk apa kamu datang kemari, El? Mas, kamu tinggal dengan seorang gadis. Bagaimana jika keluarga kamu atau Kak Richard tahu? Bukan urusanmu. Lagi pula siapa yang mengizinkan kamu masuk kemari? Aku masih memiliki kartu akses apartemen ini, Mas. Samar-samar Gista dapat mendengar berdebatan Dirga dengan wanita yang ia dengar bernama Ele itu. Sepertinya Dirga sedang emosi. Terdengar dari suaranya yang berteriak begitu kencang. Namun, Gista tidak ingin lancang mencuri dengar lebih lama. Ia pun melebarkan langkah agar segera sampai ke kamar Dirga. Apa wanita itu mantan istri Pak Dirga? Tanyanya pada diri sendiri saat sudah berada di dalam kamar pria itu. Gista hendak mencari tahu tentang biografi Dirga di internet. Namun ia teringat jika ponselnya ada di dalam tas selempang, yang ia bawa kuliah tadi. Dan kini benda itu ada di kamar bawah. Sementara itu di lantai 1 apartemen itu. Lancang sekali kamu masuk kemari tanpa permisi, El. Geram Dirga yang masih berdiri di ujung tangga. Aku hanya ingin mengembalikan kartu akses ini, Mas. Elena menjulurkan kartu akses di tangannya ke arah Dirga. Jika hanya untuk mengembalikan kartu ini, untuk apa kamu datang langsung di jam seperti ini? Kamu bisa menemui aku di kantor. Pria itu berdecak kesal. Kemudian dengan cepat merampas kartu itu. Dan membuangnya sembarangan. Kamu memang tidak sabaran sekali, Mas. Cibir Elena. Katakan apa tujuanmu, El? Desis Dirga dengan tatapan menyorot tajam. Tidak ada. Ucap Elena dengan cepat. Ia kemudian bersedekap dada. Berjalan perlahan sembari mengamati ruang tamu apartemen yang pernah menjadi tempat tinggalnya bersama Dirga dulu. Ternyata tidak banyak yang berubah. Apa kekasihmu tidak keberatan tinggal di tempat yang penuh kenangan kita? Tanya wanita itu beralih menatap sang mantan suami. Jika tidak ada hal penting, silahkan keluar dari tempat ini. Ucap Dirga tanpa menjawab celotehan mantan istrinya. Elena mencebikan bibirnya. Ia dengan berani melangkah mendekat, kemudian memperbaiki simpul dasi pada leher Dirga. Apa kekasihmu tidak bisa mengikat dasi dengan benar? Tanya Elena. Dirga merasa geram kemudian mencengkeram kedua pergelangan tangan wanita itu. Jangan pernah kamu menyentuh aku dengan tangan kotormu itu. Sakit, Mas. Ringis Elena. Rasa sakit ini, tidak sebanding dengan yang aku rasakan, El. Dirga menatap dengan nyalang, kemudian menghempas tangan mantan istrinya itu. Sudah 1 jam berlalu. Namun tak ada tanda Dirga kembali ke kamar. Gista memberanikan diri keluar karena ia harus bekerja ke kafe. Gadis itu berjalan perlahan. Ia mengintip terlebih dulu. Melihat dari jauh, apa masih ada orang di ruang tamu apartemen itu. Namun indera pendengaran Gista tidak menangkap apapun. Sehingga gadis itu memberanikan diri untuk melangkah. Apa Pak Dirga sudah pergi? Gumamnya, sembari mengedarkan pandangan ke segala penjuru ruangan. Tidak terdapat tanda jika ada orang lain di sana. Langkah Gista tertahan ketika ia merasa menginjak sesuatu. Apa, kartu akses apartemen? Gadis itu menunduk untuk memungutinya. Apa punya Pak Dirga? Gista kemudian membawa ke dalam kamar. Dan menyimpan di dalam tas yang sering ia bawa. Akan diberikan pada Dirga jika mereka bertemu di kafe nanti. Gadis itu pun bersiap untuk pergi ke kafe. Saya berangkat ke kantor. Dahi Gista berkerut halus ketika membaca pesan yang telah Dirga kirim sekitar 1 jam yang lalu. Jadi Dirga sudah pergi selama itu. Kenapa pria itu tidak menghampirinya ke kamar atas? Dan membiarkan Gista menunggu. Apa karena ia pergi bersama wanita bernama Elena itu? Siapa sebenarnya wanita yang datang tadi? Sembari menunggu ojek online di depan pintu masuk basemen, Gista pun mencari tahu tentang biografi Dirga di internet. Elena Victoria, mantan istri. Gumam Gista. Ia kemudian mengingat nama yang Dirga sebutkan tadi. Pantas saja. Entah apa yang Gista maksudkan.
Ia kemudian menyimpan ponselnya di dalam tas ketika ojek online tiba di hadapannya. Hingga pukul 9 malam, tidak ada tanda kehadiran Dirga di kafe. Gista yang bertugas di pintu masuk, pun sesekali mencuri pandang ke tempat parkir khusus pria itu. Namun masih kosong hingga saat ini. Hingga menjelang tutup kafe pun Dirga tidak terlihat batang hidungnya. Hal itu membuat Gista menjadi penasaran sekaligus cemas. Kemana kiranya sang sugar daddy pergi? Sampai tidak datang ke kafe malam ini. Ucap seseorang ketika Gista memundurkan tubuhnya. Maaf, Kak Mita. Ucap Gista yang hampir saja menabrak salah satu rekan kerjanya. Tidak apa-apa, Ta. Oh ya, apa kamu melihat Pak Andi? Mita menyebut nama manajer kafe. Pak Andi di depan sedang mengobrol dengan salah satu pengunjung. Ada apa ya, Kak? Tanya Gista penasaran. Siapa tahu ia mendapatkan informasi tentang Dirga. Oh, itu. Tadi Pak Bos menelpon, menyuruh Pak Andi merekap penjualan hari ini. Jelas Mita. Memangnya Pak Bos tidak datang kemari ya, Kak? Tanya Gista lagi. Mita menggeleng pelan. Sepertinya lagi di klub malam. Tadi suara musiknya terdengar saat menelpon. Gista pun menganggukkan kepalanya. Ia tak lagi bertanya. Pulang ke apartemen pun Gista tidak mendapati mobil Dirga di basemen. Gadis itu hanya mampu menghela nafas pelan. Berniat mengirim pesan lebih dulu, hanya untuk sekedar bertanya di mana keberadaan Dirga pun Gista tidak berani. Ia sadar akan posisi dirinya. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan simbiosis mutualisme. Tidak ada perasaan lebih dan tidak boleh ada. Karena Gista tahu di mana tempatnya berada.